Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mengklik video saya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Dita Mediana dengan NIM B1B1222075. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah Pemerintah Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah SIP MIP. Oke teman-teman, di sini kita langsung memasuki saja slide berikutnya. Saya menampilkan pengertian dari sistem pemerintahan. Sebelum memasuki materi lebih lanjut tentang bagaimana dan ciri sistem pemerintahan itu sendiri, kita harus mengetahui dulu teman-teman sistem pemerintahan itu apa. Dan di sini selama teman-teman menyimak, saya akan membacakannya. Sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan Indonesia. Artinya apa? Di sini saling adanya keterkaitan dan adanya tugas-tugas yang saling berbeda satu sama lain, sehingga untuk memperoleh tujuan itu kita harus bekerja sama. Ketahui, di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, serta karakteristik yang berbeda dari masing-masing. Sehingga penerapan dalam sistem pemerintahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Pada umumnya yang kita ketahui, sistem pemerintahan itu ada tiga. Yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer, yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial, dan yang ketiga ada sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan parlementer ini terdapat kepala negara dan kepala pemerintahan yang saling bergantungan. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Di sini hanya ada satu kepala negara yang dimana parlemen di bawahnya tidak bertanggung jawab. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Yang ketiga ada sistem semi presidensial. Sistem semi presidensial ini adalah gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya di sini terdapat tahun amandemen sistem pemerintahan, dimulai dari sistem pemerintahan presidensial dari tahun 1945 sampai 1949 dan diganti lagi ke sistem pemerintahan parlementer dari tahun 1949 sampai 1950, dan selanjutnya berganti lagi ke parlementer atau berbalik ke parlementer lagi pada tahun 1950 sampai 1959, dan pada akhirnya sampai sekarang sistem pemerintahan dipakai dengan sistem pemerintahan presidensial dari tahun 1959 sampai 1966. Ini nih, di bawah ini ada poin-poin utama dari sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen, tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci dari sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Ingat ya teman-teman, ada 7. Di sini ada 7 kunci pokok tadi, dan kita akan membahas satu persatu supaya lebih rinci ya teman-teman. Slide selanjutnya ini, yang pertama ada Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Selanjutnya yang kedua, kekuasaan negara tertinggi ada di MPR. Sebenarnya ini di DPR ya teman-teman, karena salah tulis. Di sini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, majelis ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan melantik kepala negara, presiden, dan wakil presiden. Selanjutnya, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasar kepada sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan konstitusi yang sendirinya oleh ketentuan lain merupakan produk konstitusional atau undang-undang. Selanjutnya yang keempat, ada presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, presiden harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara pemerintah. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara, pemerintah yang diajukan oleh presiden, pemerintah menjalankan anggaran APBN tahun lalu. Hal yang tersebut terdapat dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Selanjutnya yang kelima, presiden adalah penyelenggara tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di dalam menjalankan pemerintah negara dan kekuasaan tanggung jawab di tangan presiden. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun bertanggung jawab kepada rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam menjalankan tugas pemerintah sehari-hari, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang tidak bertanggung jawab terhadap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kedudukannya tidak tergantung kepada dewan setiap menteri, membebani urusan-urusan tertentu dalam aspek pemerintahan. Yang ketujuh, kekuatan kepala negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun presiden bukanlah diktator. Artinya, kekuasaan presiden tak terbatas. Walau begitu, presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dalam proses pembuatan undang-undang melibatkan presiden dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Memasuki sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi tentang adanya pemisahan kekuasaan. Nah, dalam pemisahan kekuasaan ini ada terbagi menjadi 3 atau yang dikenal dengan trias politika. Yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Yang pertama ada legislatif, di dalamnya terdapat MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Wewenang
Wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, di dalamnya terdapat presiden, wakil presiden, serta kementerian. Wewenangnya menjalankan undang-undang. Yang ketiga yudikatif, di dalamnya terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wewenangnya untuk mengawasi perjalanan atau pelaksanaan undang-undang dasar. Selanjutnya ada poin-poin utama dari sistem pemerintahan setelah amandemen di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara dibagi menjadi beberapa provinsi. Dua, bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Tiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. 4. Kabinet atau menteri ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada kepala presiden. 5. Parlemen terdiri dari dua bagian, DPR dan DPD yang menjadi anggota MPR. 6. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan MK. Terlihat jelas dari susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, terlihat dari MPR yang berada di kekuasaan tertinggi digantikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga negara tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD. MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai undang-undang dasar. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik mengurus calon anggota legislatif. Fungsi DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat undang-undang sebagai fungsi legislatif. Yang kedua, menetapkan APBN. Yang ketiga, mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah sepertiga jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota setiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan 5 tahun, anggota DPD berkomisi di provinsinya. Selanjutnya 4. Presiden dan wakil presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan pada roda pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilihan oleh rakyat. Fungsi dan wewenangnya, yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Yang kedua, berhak mengusulkan RUU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, MA atau Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman peradilan tertinggi di Indonesia sesuai dengan pasal 24 ayat 2. Fungsinya menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah RUU. Yang ke-6 selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman juga, sama seperti Mahkamah Agung. Berfungsi sebagai memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus perselisihan hasil pemilu. Yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, berfungsi mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, dan tanggung jawab tentang keuangan negara serta hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Oke, cukup sekian penjelasan dari PPT saya. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga dapat menambah pengetahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.